Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi ta'ala min ahwali ahlin nar. Kepada segenap pimpinan daerah Muhammadiyah, segenap pimpinan aum pendidikan dan aum yang berada di dalam naungan Muhammadiyah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, dan seluruh yang hadir di kesempatan siang hari ini, dengan tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah pelatihan ultimate service, ini ada yang bayarnya 50 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada satu instansi amal usaha Muhammadiyah yang rela memanggil coaching, yang rela memanggil tim ultimate untuk memberikan satu pelatihan dengan biaya kurang lebih 800 juta. Di dalam pelatihan itu semua peserta wajib mengikuti aturan kontrak. Salah satu aturannya membuat cukup ramai di dalam kegiatan itu, yaitu siapa yang ketahuan main HP maka berdiri langsung joget kopet. Buka YouTube-nya, itu ada senam kopet, senam kopit, senam kopat kopit. Itu senamnya agak lucu itu. Saya yakin Bapak Ibu guru sebagian tahu. Jadi ketika pelatihan ultimate service yang bayarnya mahal itu 800-an juta itu, seorang motivator mengatakan kalau selama pelajaran materi ultimate service ini ada yang mainan HP, seketika langsung ditembak joget senam kopat kopit. Hampir semua peserta tidak ada yang berani mainan HP, tidak ada. Padahal ini aum kesehatan, otomatis kalau di situ ada dokter, dia akan mendapat konsulan, WA konsulan itu. Dia sampai nggak berani bales WA konsulan kecuali izin sama pematerinya. Saya izin, ini ada pasien yang harus segera kami jawab, perawat yang harus segera kami jawab saat konsul. Nggak sedikit, ada yang ngantuk juga, yang ngantuk ditembak langsung joget kopat kopit. Kalau ada yang ngantuk, herannya Bapak Ibu, acara yang seperti itu mau ditaati.
pelatihan ultimate itu mau ditaati. Yang ngantuk suruh joget, yang mainan HP suruh joget. Cerita ini saya sampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah. Ustadz, mohon maaf tadi waktu jenengan telepon sedang ada pelatihan ultimate service ini. Karena kalau ngangkat telepon jenengan, membalas WA jenengan, nanti saya disuruh joget kopat-kopit. Karena jogetnya nggak karuan itu. Akhirnya Ustadz itu bilang begini, seandainya peraturan itu dibacakan saat pengajian, alangkah indah gitu. Jadi ketika pengajian itu betul-betul nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang mainan HP. Namun saya katakan ya kadang-kadang beda tujuan juga sih Ustadz, karena memang ultimate service ini dikemas sedemikian rupa, ada kontrak pelajaran, sedangkan pengajian ini ya memang berlalu saja, sehingga ada yang menganggap pengajian itu sebuah rutinitas biasa, sekedar melepas satu kewajiban. Ada juga yang niat ngaji itu betul-betul menambahkan nutrisi iman. Saya memang butuh ilmu, saya berangkat karena Rasulullah memang mewajibkan untuk menuntut ilmu agama. Ada yang berangkat memang dengan niat saya ingin tambah ilmu, tambah iman, tambah baik. Ada juga yang sing penting teko, faham ndak faham ya sudah. Kenapa? Bapak Ibu, kadang-kadang orang ingin melakukan satu aktivitas itu ada satu motivasi tersendiri. Motivasi itu penting. Kalau tidak ada motivasi di dalamnya, mustahil kita sebagai seorang guru menuntut murid itu semangat belajar. Ketika pelajaran nggak boleh ngantuk, ketika pelajaran nggak boleh ngobrol, ketika pelajaran harus betul-betul memperhatikan kalau ada tugas dikerjakan. Itu ketika kita jadi seorang guru. Suatu ketika kita menjadi seorang murid, menjadi seorang pendengar. Bisa nggak kita memposisikan apa yang kita ucapkan ini kepada murid kemudian kita lakukan untuk kita? Maka dalam event-event pelatihan apapun, baik itu tingkat nasional maupun internasional, sering kami sampaikan kepada kawan saya, jangan ngantuk. Jenengan itu dipercaya oleh daerah jenengan untuk mewakili loh. Ini biaya hotel aja satu malam aja itu 2 juta. Jenengan ada pelatihan ini 3 hari 3 malam itu ndak habis 15 juta. Ilmu yang nanti jenengan dapatkan ini disampaikan ketika jenengan pulang ke daerah jenengan. Seorang guru menyampaikan di depan murid untuk memberikan satu motivasi. Ketika dia menjadi murid, dia nggak ada motivasi, nggak ada semangat. Ayolah nak, belajar yang rajin. Kalau guru lagi nerangkan itu dengerin, jangan ngantuk, jangan ngobrol. Tapi ketika kita menjadi seorang pendengar, belum tentu siap di situ. Karena apa? Karena motivasinya beda. Maka motivasi itu perlu muncul, perlu dimunculkan. Saya punya seorang guru, syekh kami. Dia nggak akan memulai pelajaran sebelum syekh ini keliling kamar mandi. Ternyata ada satu kamar mandi yang kerannya itu masih netes, belum ditutup rapat. Maka dia nggak akan mulai. Siapa yang mandi di kamar mandi nomor 11? Karena sudah dikasih nomor, namanya ada di situ. Maka yang nomor 11 semuanya push up. Dalam perkara kecil saja harus betul-betul diperhatikan. Nah, kenapa orang itu semangat untuk makan? Karena ada motivasi lapar. Makanan sesederhana, maaf, mungkin nasi kucing kan sederhana sekali ya. Tapi betul-betul menjadi nikmat karena ada motivasi lapar. Ada motivasi lapar. Hujan didatangi,
Ya, hujan deras, mau panas, mau sesibuk apapun, ketika mau menemui orang yang dicintai, tiada halangan. Selautan pun akan diseberangi. Ya, api saja akan dilewati. Kenapa? Karena ada motivasi. So, pertanyaannya adalah, kita punya motivasi enggak? Gitu. Kita punya motivasi enggak? Apa motivasi hidup kita? Apakah hidup kita itu sehari-hari hanya berangkat kerja, pulang kerja, makan, tidur, aktivitas, WA-an, TikTokan, Instagraman, Facebookan, setelah itu besok masuk kerja lagi, makan lagi, tidur lagi, ya, hiburan lagi, terus seperti itu. Ya nggak apa-apa. Tapi saya ingat akan perkataan Muhammad Nasir. Kalau hidup itu hanya untuk makan, ada yang lebih kasar lagi. Ada yang WA ke saya itu, Ustadz, kalau hidup itu hanya untuk mbadok gitu ya. Mungkin di sebagian daerah mbadok itu biasa ya, tapi di sebagian daerah yang lain kan sudah agak kasar gitu ya. Tapi tidak apa-apa, bahasa beda-beda. Kalau hidup itu hanya untuk makan, monyet aja makan gitu. Sehingga aktivitas kita itu ya biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang ma'aliyal umur, ke sesuatu yang lebih tidak ada. Ketika ditanya, ayo siapa yang tadi malam sholat tahajud, jujur, dijawab sendiri. Mungkin ada yang menjawab mereka yang usianya sudah di atas 40 ke atas. Jarang sekali yang kemudian usianya di bawah 40 atau di bawah 30 untuk bisa membangun di malam hari. Kenapa? Karena tidak ada motivasi, Pak. Nah, motivasi itu penting. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat-ayat motivasi. Ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Motivasi. Ada yang mintanya dunia saja, di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Tapi ada yang minta dunianya, tapi juga minta akhirat, juga minta dilindungi dari siksa api neraka. Bayangkan luar biasa seorang yang usianya di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun, dia bisa memanajemen waktu bangun di pukul 2:30 malam. Kalau sekarang subuhnya 4:30, 4:24 ya, 4:34, 4:30. Berarti kita hitung waktu mundur. Kalau hari demi hari kita bangunnya saja pas subuh, berarti kita sudah melewati keutamaan waktu. Yang pertama adalah waktu tahajud, yang kedua waktu witir itu sendiri, yang ketiga waktu untuk membaca Al-Quran sebelum subuh. Kemudian kalau bangunnya pada subuh, berarti sudah nabrak subuh itu sendiri. Itu kalau ditanya, kamu mau nggak masuk surga? Mau. Tapi suruh bangun tahajud berat. Siapa yang diantara kita mudah untuk bisa bangun tahajud? Ya. Man talabal ula sahirul layal. Siapa yang ingin mendapatkan suatu kemuliaan, coba bangun malam hari. Rasulullah SAW itu mendapatkan satu amanah yang sangat berat. Amanah yang sangat berat. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu motivasi supaya amanah yang berat itu mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Dengan panggilan apa? Ya ayyuhal muzammil. Yang berselimut. Yang berselimut. Yang masih ngantuk, bangun.
Yang tidur bangun. Ya apalagi Juli, Agustus, September ini kan dingin ya. Luar biasa itu. Ya. Kalau kita mau disenyum sama Allah, kalau kita mau diberikan hisab yang mudah oleh Allah, coba bangun di malam hari itu. Ya. Padahal dia mampu untuk memeluk istrinya kalau yang sudah punya istri. Itu kata Allah, siapa yang mampu meninggalkan nikmat di atas ranjang, ya, kata Rasulullah, nikmat di atas ranjang kemudian memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan tahajud fi lailatis syida, di malam yang begitu dingin dengan air wudhu yang begitu dingin, satu sisi melihat selimut dan istri yang begitu hangat, kok dia bisa menjalankan sholat tahajud? Masya Allah, dia adalah orang yang nanti akan diajak bicara oleh Allah itu, diberikan kemudahan hisabnya oleh Allah itu. Saya pernah memang suatu ketika saya bilang sama istri, khusus untuk yang malam ini saya nggak mau tidur bareng, saya mau tidur di depan TV. Ini live ya, mau tidur di depan TV. Kenapa? Karena ada banyak proposal yang mau saya sampaikan kepada Allah. Karena kalau sudah dengan istri takut nanti kebablasan, gitu. Kalau sudah tidur di depan TV kan tuh dah karpetnya ya karpet ini aja. Jadi akan nanti bangun, nanti biar bisa bangun. Karena begitu penting. Saya membaca ayat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangun walaupun sebentar, bangun. Mau sepertiga malam, mau seperdua malam atau lebih, silakan bangun dulu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an setelah itu. Ya. Ada apa sih gitu? Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu tuh di siang hari urusannya tuh banyak. Di siang hari itu urusanmu panjang gitu. Kita bisa mainan WA, kita bisa mainan TikTok, kita bisa mainan Facebook, bisa jadi larut jam 10 malam lebih loh. Kuat, mata ini kuat untuk bisa nonton seperti itu. Tapi itu cara supaya nanti bablas itu malam itu. Malam kemuliaannya bablas itu. Kenapa nggak kita manage bahwa kita tuh sama-sama sebagai seorang guru di aum pendidikan atau profesi kita apapun profesi kita, kenapa kita manage? Pokoknya selesai nggak selesai jam 10 saya harus sudah tidur. Besok kerjakan lagi. Ya, urusan kantor, urusan sekolahan, urusan apapun nanti dulu. Saya mau tidur. Kenapa? Biar aku bisa bangun 2:30 malam. Karena aku ingin WA-an sama Allah ini. Saya ingin berinteraksi dengan Allah ini. Saya ingin berduaan dengan Allah ini jam 1:30 malam itu. Insya Allah kalau 2:30, waktu untuk ke belakang, waktu untuk bersih-bersih, waktu untuk berwudu, kemudian bisa sholat 11 rakaat. Ini waktu untuk doa masih ada waktu panjang. Ya, nggak akan terganggu dengan suara-suara yang lain. Dan malam begitu hening itu. Coba rasakan nikmatnya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus nunggu di atas usia 40, tidak harus. Supaya apa sih? Supaya hidup kita itu ada sesuatu yang berbeda. Supaya hidup kita itu ada sesuatu yang tidak semata-mata kita hanya nyari dunia, enggak. Kan perlu kita sampaikan. Saya yakin kok di antara kita semuanya masalahnya banyak kok. Kan bisa kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, di malam ini hamba mengakui banyak sekali dosa yang telah hamba lakukan. Hamba hanya bisa mengerjakan sholat wajib. Jarang sekali hamba bisa mengerjakan lengkap dengan rawatib. Apalagi perempuan, belum tentu bisa sholat di masjid berjamaah. Maaf saya katakan begitu ya, belum tentu bisa sholat masjid berjamaah. Karena perempuan nggak ke masjid kok. Nggak ke masjid iya, tapi sholatnya tepat waktu dong. Tapi kan kadang-kadang karena dumeh nggak ke masjid terus sholatnya nanti. Apalagi kalau sudah datang bulan, sudah jelas itu berhenti, itu kadang-kadang nggak langsung mengambil mandi, nanti dulu gitu. Ya, coba ya Allah, yang seperti ini ya Allah, saya minta ampun kepadamu ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, saya punya masalah seperti ini, masalah saya ya Allah. Itu nikmati coba. Ketika berinteraksi dengan Allah yang seperti ini coba dinikmati. Eman-eman hidup kita kalau tidak pernah berinteraksi dengan Allah, 4 mata itu eman-eman sekali. Wallahi demi Allah. Ini baru
Sholat malam, ya, sholat yang memang kebanyakan manusia itu berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang zilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin fis sama'id dunya. Setiap malam Allah itu turun di langit dunia. Setiap malam ya, Allah turun di langit dunia. Yang meminta aku kasih, aku jawab. Yang berdoa aku kabulkan. Yang beristighfar aku ampunkan. Aku ampuni yang beristighfar. Yang berdoa dijawab oleh Allah. Yang meminta dikasih sama Allah. Yang minta ampunan diampuni oleh Allah. Itu kata Allah no? Di dalam hadis qudsi sih. Ya, firman Allah sendiri di dalam hadis qudsi. Tapi sayangnya ketika Allah turun di langit dunia, manusia banyak yang tidur. Gimana badan? Banyak yang tertidur. Iya. Pak Dede, jam 1 nanti malam, insya Allah Pak Menteri Pendidikan mau transit di Unima nanti malam jam 1. Kayaknya semua guru-guru itu disuruh standby jam 11 Pak. Nanti malam Bu, jam 1 Pak Menteri mau lewat, mau transit di Unima. Mungkin hanya 1 jam. Pertanyaan saya, kira-kira bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Enggak tidur loh. Oke, enggak tidur. Itu baru Pak Menteri Pak. Belum Bapak Presiden. Artinya orang terpenting nomor 1 ketika mau berkunjung jam 1 malam dan kita semuanya dipaksa untuk berdiri menyambut, kita siap. Ini Allah datang di langit pertama, kullalailatin kata Allah, setiap malam. Tapi hanya melihat hamba itu, aduh yang sana tidur. Yang sana tidur. Ini ada guru ya, guru agama lagi, aduh masya Allah ya. Ada guru agama lagi, sholatnya jam 5:04. Coba, maaf loh ini tanpa menyinggung, tidak menyinggung ini contoh saja. Apalagi guru agama gitu loh, kan ya nggak enak. Ini guru AIK loh ini, Al-Islam Kemuhammadiyahan, yang membahas tentang PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Salah satunya bab sholat malam. Ini mengajar PHIWM, bangunnya jam 5:04. Aduh, kita kalau merenungi yang seperti ini, kayaknya wah waktuku tuh habis kayaknya. Waktu tuh kayaknya banyak yang kosong. Nggak terasa usia sudah sekian, tapi nggak ada bobotnya. Jadi bobot usia itu nggak ada. Yang ada hanya tambahan saja. Sama aktivitas duniawi. Kalau ditanya berapa kali kamu membaca Al-Quran, itu jangan-jangan bacaan Al-Quran kita masih ringan, bobotnya itu, timbangannya itu. Kalau ditanya sholat duha bagaimana? Oh, sholat duha agak berat. Di mana? Di sekolahan. Lah kalau liburan, enggak. Ringan lagi. Belum nanti ada amalan sodakoh. Belum nanti ada rawatib. Belum nanti ada qiyamul lail. Kalau yang wajib-wajib enggak usah ditanyakan lah. Insya Allah sudah. Ini yang sunah-sunah ini loh Bapak Ibu. Untuk memperberat timbangan itu loh. Khawatirnya apa Bapak Ibu? Khawatirnya adalah ketika kita diambil oleh Allah sewaktu-waktu, kemudian tidak ada timbangan yang memberatkan amalan kita, kecuali aktivitas-aktivitas harian saja. Maka kami mengajak di kesempatan siang hari ini, termasuk untuk memotivasi diri saya sendiri, karena mau tidak mau yang berbicara ini juga kena nas As-Saff ayat 2. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Murka Allah itu berat bagi yang berbicara tapi nggak melakukan. Itu berat loh itu. Kembang turi pangan kebo gitu ya. Isoh nuturi ora isoh nganggo. Tahu nggak Pak Didi artinya? Iya. Jarkoni. Nah, ada lagi istilahnya apa lagi? Ya. Jadi hanya bisa bicara tapi nggak bisa melakukan, itu kan berat sekali Bapak.
Maka saya katakan ini juga untuk nampar diri saya, untuk menasihati diri saya. Yuk bersama-sama kita membangun satu motivasi kita. Supaya apa? Supaya tujuan itu nanti tercapai. Mau kita sebagai seorang guru, mau kita sebagai seorang dokter, mau kita seorang perawat, mau seorang pekerja kantoran, mau buruh, mau pemulung, mau apapun, mau sopir, mau apapun profesi kita, harus ada nilai-nilai yang memberatkan timbangan akhirat kita, Bapak Ibu. Maka supaya tidak sama dengan tahun yang lalu 1446 Hijriah, karena kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi, maka siapa yang harinya lebih baik dari yang kemarin, fahuwa rabih, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, kalau harinya sama dengan yang kemarin, fahuwa maghbun, dia rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, kalau harinya lebih buruk dari yang kemarin, fahuwa mal'un, maka celaka. 1446 Hijriah, duha kita berapa kali? Taruhlah misalkan kalau kita hitung duha kita 60 kali. Berarti di tahun 1447 Hijriah ini duha kita harus lebih baik. Berapa? Tidak, kita 61 kali tambah 1. Yang penting lebih baik. Tahajud kita berapa kali kemarin? Maka tahun ini harus lebih baik. Tidak usah tahun lah, hari saja itu menentukan kok. Hari kemarin kita seperti apa, hari ini seperti apa. Hari kemarin kita bisa sholat 5 waktu berjamaah full. Hari ini kita sholat 5 waktunya nggak bisa berjamaah. Nah, bisa berjamaahnya karena apa? Karena uzur atau karena memang betul-betul menyengaja melanggar. Kemarin kita bisa baca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar. Nah, hari ini bisa nggak 1 lembar, 2 lembar baca Al-Quran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dalam diri kita itu ada chip kuantum digital. Diri kita itu ada chip kuantum digital. Ada yang tahu apa itu chip kuantum digital kita? Dari bapak-bapak, mas-mas, chip kuantum digital kita apa? Apa? Iya, yang ibu-ibu, kuantum digital kita apa? Tunjuk jari. Hadiahnya ngambil di Pak Dede. Serius. Saya bacakan chip kuantum digital kita ya. Ini di dalam satu kitab pada bab a'malul qulub. Khalaqallahul qalba. Allah itu menciptakan hati. Faja'alahu malikan. Allah jadikan hati itu malik, raja. Wal a'dha'u junuduh. Sedangkan anggota badan ini tentaranya. Fa idza qabal mulk, maka kalau raja itu baik, tabat junuduh, maka anggota seluruh badan itu juga baik. Ya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ternyata hati itu adalah chip kuantum digital, Bapak Ibu. Kalau hati ini baik, maka anggota badan akan baik. Kalau hati ini buruk, anggota badan juga buruk. Bapak Ibu, kacamata yang jenengan pakai, ini yang pakai kacamata ya, yang jenengan kacamata ini, itu kalau lagi ngembun kacamatanya atau lagi kena debu, jenengan melihat objek yang dilihat itu ikut kotor gak? Iya, ikut kotor ya. Misalkan lihat objek itu
itu objeknya kok kotor ya. Padahal objek itu jelas bersih. Berarti apa? Kacamatanya. Coba dibuka. Oh iya ternyata bersih. Yang kotor apa? Kacamata. Berarti kacamatanya harus dibersihkan. Ketika retak, ya harus diganti yang baik supaya tidak melihat, supaya tidak salah lihat. Saya katakan begini Bapak Ibu, saya katakan begini, itu kacamata ya. Saya katakan begini, ketika ada teman-teman tiba-tiba WA jam 1 malam, monggo persiapan tahajud. Ini ada teman nih, teman guru nih, satu grup sekolahan, monggo yuk sudah jam 2:30, monggo tahajud, as-sholatu khairum minan naum. Kira-kira ada nggak yang menjawab begini? Sholat aja bilang-bilang, riak kali, pamer. Ada nggak kira-kira ya? Ada, oke ada. Maaf saya katakan kaca mata hatinya kotor. Oke, kaca mata hatinya kotor. Karena kalau kacamata hatinya itu bersih, ketika ada orang yang menampakkan ayo tahajud, dia akan menjawab, oh iya terima kasih, alhamdulillah. Oh masya Allah, kemarin itu saya tuh umroh, kemudian tuh saya bisa bersedekah di sana. Itu kalau yang kacamatanya hati bersih, dia akan, oh masya Allah ya, jadi kalau sudah bisa umroh ya, apalagi bisa bersedekah, mbok saya tuh didoakan biar saya bisa umroh. Tapi kalau kacamata hatinya itu kotor, dia akan bilang apa? Gitu aja pamer, paling umroh hutang tuh, pamer kamu, ya kacamata hatinya kotor gitu. Jadi sedikit-sedikit ada suudzon, sedikit-sedikit ada buruk sangka. Suudzon itu sendiri, kemudian apa namanya? Iri, dengki, mudah mengatakan orang itu pamer. Itu namanya kacamata hatinya kotor. Maka harus dibersihkan. Yang kotor bukan dia, tapi kita yang kotor nih. Ada seorang guru nggak kerasan di sekolahan kemudian keluar. Kamu kok keluar kenapa? Wah teman-teman guru yang lain toksik. Wah, yang toksik siapa sebenarnya? Ya kamu yang keluar itu. Ya, semua lingkungan kotor semuanya, nggak kerasan saya. Bukan mereka, kamunya dibersihkan dulu. Suatu ketika Bapak Ibu, ini Rasulullah ya, Rasulullah luar biasa ini. Suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya telah berzina. Saya siap untuk menerima hukum. Hukuman apa? Rajam. Itu jelas ngaku. Rasulullah itu nggak langsung menanggapi. Ya, coba pulang dulu. Ya Rasulullah, saya itu berzina Rasul. Saya pengen dihukum. Coba kalau memang iya, nunggu sampai hamil. Ya Rasulullah, saya sudah hamil. Pulang dulu sampai melahirkan. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Disusui dulu. Ya Rasulullah, sudah menyusui. Siap. Jelas ngaku. Rasulullah itu nggak ingin melihat satu kabar buruk dari umatnya. Kemudian ketika wanita ini dirajam, ada darah yang nyiprat di salah satu sahabat. Kemudian sahabat itu mengatakan, darah kotor, najis, darah neraka, gitu kalau kita ya. Kemudian Rasul mengatakan, atasyuqa sadrah, apa kamu tahu isi hatinya? Sesungguhnya wanita ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kita tidak bisa Bapak Ibu nilai hati seseorang itu tidak bisa. Itu nek gitu ya jelas pamer, toh Ustaz. Walaupun jelas pamer, hati kita itu udah ini nggak usah diucapkan, dibatin aja. Batin aja dihisap loh itu. Wa in tubduhu aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kamu terang-terangan, kamu batin itu dihisap. Wah itu kan kayak gitu kan jelas pamer, toh Ustaz. Iya, kamu diam aja. Fa innal laima yubdihi wal karima yukhfihi. Karena orang yang mulia, orang yang dosa itu yang menampakkan, tapi orang yang mulia itu yang menyembunyikan.
Apa ini? Mau hasad, mau iri, mau dengki, mau suudon, itu didem aja, udah, nggak usah disampaikan, nggak usah. Kacamata hatinya ini coba sama-sama kita perbaiki, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita melihat orang lain itu ya baik, sudah baik, kamu baik, ini baik. Tidak ada sesuatu yang kita suudzoni. Nah, chip ini, kuantum digital ini, salah satu yang membuat chip ini hidup adalah dengan apa? Dengan menegakkan yang wajib-wajib dari ibadah Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menegakkan yang sunnah-sunnah. Salah satunya adalah sholat malam itu sendiri. Karena orang yang sholat malam, hatinya itu nanti akan bercahaya, hatinya akan bersih, tidak mudah suudzon, tidak mudah sakit hati maksudnya, tidak mudah iri dengki, tidak mudah berprasangka yang enggak kepada saudaranya. Bahkan saking jernihnya hati ini, dia mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Bukankah puncak halal bihalal itu adalah al-kadziminal ghaidza wal 'afina 'anin nas, menahan marah kemudian memaafkan kepada manusia. Itu puncak tertinggi halal bihalal. Dan itu tergantung rajanya. Karena kalau rajanya itu sudah kotor, kacamata hatinya itu sudah kotor dan tidak berusaha untuk dibersihkan, maka dia akan menjadi orang yang toksik sendiri. Hatinya nggak pernah semeleh, hatinya nggak pernah tenang, hatinya kemerungsung. Onone mau ngamuk karo nyalahke, yo ngamuk nyalahke, bener dhewe. Maunya menang sendiri, maunya bener sendiri. Orang seperti ini nggak akan pernah bisa semeleh. Dan kalau sudah sakit hatinya, Bapak Ibu, naudzubillah, nanti bisa kena yang lain-lain, baik itu organ tubuh maupun perilaku keseharian. Itu kalau orang hatinya sakit. Ngaji, makanya ngaji itu ada yang menerjemahkan dalam Jawa itu, ngaji itu ngatur jiwa, ya, ngatur jiwa. Supaya jiwa kita, ya, kalau dengan ngaji begini kan akhirnya kita menjadi tahu ya, oh berarti kalau kita melihat orang lain buruk, berarti kacamata kita yang buruk nih, kacamata tak bersihkan lah supaya melihat orang lain itu baik. Ini, Ibu Bapak rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, untuk menghidupkan chip kuantum digital dalam diri manusia adalah dengan zikrullah. Selalu mendawamkan zikrullah, berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah kepada Allah sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Pertanyaan lagi dijawab di dalam hati masing-masing. Siapa yang tadi pagi sebelum matahari terbit sudah membaca zikir pagi? Dijawab hati masing-masing. Zikir pagi itu urut. Ada al-ikhlas, al-nas, al-falak, al-ikhlas, masing-masing 3 kali. Ya, kemudian ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, Allahumma inna asbahtu minka. Terus macam-macam itu banyak sekali. Nanti ada subhanallah wa bihamdi, ya. Coba yang sudah membaca zikir pagi tadi sebelum matahari terbit, sebelum aktivitas duniawi siapa? Kenapa? Karena zikir itu menghidupkan chip kita, hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena berzikir kepada Allah hati itu tenang. Itu kalau naik sepeda motor itu nggak dengerin pakai handset dengan dengerin yang lain, nggak, kecuali apa? Kecuali zikir. Atau kalau tidak dengerin pakai handset, dia akan berzikir sendiri.
Ya, karena nggak sempat membaca dari rumah, akhirnya membaca sambil berjalan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu bis safari wal khalifatu fi ahli. Allahumma inna a'udzubika min wa'tha'i safari wa qabati mandhari wa su'i munqalabi fil mali wal ahli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Sambil naik motor tuh banyak zikirnya. Ya. Hati itu tenang, hati itu nyaman gitu ya. Ya, hidup. Ini kalau dia sebagai seorang kepala sekolah, maka keputusannya itu atas petunjuk Allah. Kebijakan yang diberikan itu akan dasar petunjuk Allah. Kalau dia seorang guru, maka setiap ilmu yang disampaikan kepada murid itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu masuk ke dalam relung-relung hati seorang murid. Wallahi demi Allah. Kenapa? Karena dia selalu connect dengan Allah, maka Allah berikan kekuatan di dalam energi dia sebagai seorang guru. Kalau itu seorang guru, ketika dia menyampaikan, maka dia akan sampai ke hati-hatinya para muridnya, dimudahkan. Kalau ada murid yang mungkin kurang EQ-nya, maka murid itu akan sampai kepada doanya di dalam sholat. Ya Allah, saya punya murid ini, ya Allah, berikanlah kepintaran. Saya sampaikan ini di rumah sakit. Kalau seorang dokter itu dekat kepada Allah, maka setiap suntikannya, setiap resep obatnya itu menjadi kesembuhan. Kenapa? Allah turun tangan. Bahkan seorang dokter yang tidak pernah dzikir saja, Allahu syafi kok. Allah itu maha memberi kesembuhan kok. Apalagi kemudian dia ingat dengan Allah, dia connect dengan Allah, Bapak Ibu. Jangan kita kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan mereka yang mungkin baru dapat kebenaran tapi melakukan amalan yang lebih. Ramadan kemarin ketika saya khutbah Jumat, waktu itu materi saya adalah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa. Itu hari Jumat. Hari Ahadnya saya ditelepon oleh salah seorang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Benar ini dengan Ustadz Suwondo? Iya Pak, gimana? Apa yang bisa saya bantu? Saya dapat nomor telepon Ustadz dari, kalau tidak salah, tukang parkir masjid, kalau nggak salah satpam rumah sakit PKU. Oh iya Mas, tidak apa-apa. Gimana? Saya mau bertemu, bagaimana bisa? Ya, kalau mau ketemu di rumah sakit saja Mas. Ya, terus ya, kemudian kita ketemu di rumah sakit di ruangan saya. Yang telepon satu, yang datang 5 orang. Semuanya preman, semuanya tatoan, ya, bahkan tindian juga. Ketika bicara masih bau khomer itu. Ustadz, saya ingin bertemu dengan jenengan untuk menyampaikan satu hal. Ya Mas, gimana? Kemarin waktu khutbah Jumat, Ustadz menyampaikan, saya kebetulan duduk di teras masjid. Jadi khutbah Jumat tapi duduknya di teras. Tapi kalau Allah sudah ngasih petunjuk, itu nggak ada penghalang. Saya duduk di teras dan Ustadz menyampaikan, Allah mengampuni semua dosa. Itu keterangannya gimana Ustadz? Apakah orang yang seperti saya ini juga akan diampuni oleh Allah? Kemudian saya katakan, ketika Allah berfirman innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa, maka semua dosa apapun Allah ampuni selagi tidak syirik. Ketika syirik itu masih berada di tenggorokan, artinya roh itu masih berada di tenggorokan, sudah mau mati, ada kesempatan untuk beristighfar, bertobat, Allah mengampuni dosa semuanya. Iya, semuanya. Saya itu semua dosa sudah tak lakoni Ustaz. Bayangkan kalau sudah bilang semua dosa sudah pernah dilakukan, nggak usah tak jelaskan ya. Semua dosa Ustaz. Iya Pak, semua dosa. Katakan lagi, wa rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu lebih luas dari segalanya. Salah satunya ampunan Allah. Dosa panjenengan sebanyak langit dan bumi, ampunan Allah itu turah. Akhirnya dia termotivasi. Saya katakan, Mas, tapi tobatnya tidak hanya bulan Ramadan ini ya. Iya Ustaz, siap.
Terus bagaimana cara kami bertobat Ustadz? Saya urutkan itu, istighfar, ini kalimat istighfarnya seperti ini, sholat. Kemudian saya kasih hadiah buku saya nulis buku judulnya Tuntunan Sholat untuk orang awam. Dulu kami di Mu'alaf Center Indonesia, itu kami bagi-bagi sampai di lereng Merapi itu, yang masuk Islam kita kasih buku saya itu. Ini Mas bagi hadiah, dengan bertobat saya kasih hadiah buku ini. Kemudian ini ada buku saya lagi, saya nulis buku yang kedua, judulnya Mudahnya Belajar Tajwid, tuntunan untuk yang membaca Al-Quran dari awal. Ini buat panjenengan. Saya nulis buku yang ketiga, judulnya Doa-doa Pesantren Kehidupan, Pak Dede punya itu. Ini saya kasihkan dengan doa ya Mas, nanti doanya pakai ini saja, urut ini semuanya. Ini hadiah untuk panjenengan semuanya. Suatu ketika di luar Ramadan telepon, ini sudah selesai Ramadan ini, bulan Syawal. Ustadz, maaf Ustadz, saya sholatnya masih bolong-bolong, enggak apa-apa. Ustadz, saya subuhnya masih jam 7, enggak apa-apa. Ustadz, maaf ya kemarin saya minum khamr lagi, tapi cuma sak gelas kecil, enggak apa-apa. Ya biasanya kan satu botol, ini sudah satu gelas lumayan. Besok kurangi lagi ya Mas, ya gitu, enggak langsung jangan itu, enggak, kurangi lagi ya. Besok kurangi lagi ya, terus seperti itu. Sampai saya didatangi sama istrinya juga. Dia sama istrinya silaturahim ke saya. Ustadz ini gimana? Wajah saya kan tatonan. Ini perempuan ini tatoan semuanya. Saya malu kalau ke masjid gitu kan. Ya sholat di rumah dulu. Tapi kalau kemana-mana masih malu. Masuk berhijab tapi wajah saya banyak tato, pakai cadar. Tato enggak apa-apa. Kadang-kadang begini Ibu. Ini contoh saja ya. Para pelacur itu lewat di depan ibu-ibu pengajian. Maaf, ini para pelacur duduk, kemudian ibu-ibu pengajian lewat di depannya. Masya Allah, kapan ya aku seperti ibu-ibu itu ya, bisa pakai kerudung, bisa ngaji, bisa beribadah, biar dosaku tuh diampuni oleh Allah. Ini kalau pelacur. Ya, ini ibu-ibu pengajian. Pelacur lewat ini. Ibu-ibu pengajian, naudzubillah, wanita kok ahli neraka, astagfirullah, naudzubillah min dzalik gitu. Pertanyaannya, kacamata hatinya mana yang bersih? Dari cerita ini kan berarti kacamata hati pelacur. Karena apa? Karena seorang pelacur itu tidak ingin anaknya jadi pelacur juga. Dan saya sering didatangi itu. Ustadz, saya titip anak saya mau masuk di pesantren pilihan Ustadz, silahkan. Tapi maaf Ustadz, saya masih kerja sebagai ini. Saya katakan, baik Bu, tak carikan pesantren, tapi Ibu harus berusaha berhenti nggih. Insya Allah Ustadz, insya Allah berhenti. Waktu itu hanya bertahan 2 bulan, setelah itu keluar. Bu, jenengan berhenti, ini sudah ada pekerjaan, silahkan pindah ke kerjaan yang lebih halal ini. Iya Tat, alhamdulillah. Sekarang anaknya sudah hafal 10 juz. Ya, jadi nggak usah melihat sesuatu yang di mata kita itu buruk duluan gitu loh. Ternyata dia orang yang bisa jadi lebih baik. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah temoto ini. Temoto itu apa ya? Sudah tertata. 5 orang itu istrinya sudah tertata, sholatnya sudah mulai baik gitu ya. Sudah terkena air wudhu terus gitu Bapak Ibu. Mungkin saya pernah cerita ya, dulu waktu ada muktamar pang di Borobudur itu, 1000 anak pang itu. Makanya saya nulis anak-anak pang itu ada 3 jilid. Saya nulis buku tentang anak pang itu 3 jilid saya. Jadi saya paham betul anak pang itu kelompoknya seperti apa, cirinya. Ini ada berapa macam kelompok. Ada kelompok the have, ada the rich gitu ya, ada kelompok the kere, itu ada juga itu. Ada kelompok masing-masing. Dan rata-rata dalam penelitian saya itu ini broken home. Ya, kurang perhatiannya di dalam rumah tangga, dan kejadian yang luar banyak di rumah tangga. Kembali kepada materi utama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hati kita. Jadi hati kita itu adalah chip kuantum digital yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu connect. Kita bisa bertahan di dalam WA, kita bisa bertahan ketika nonton TikTok, kita bisa bertahan ketika main Instagram, main Facebook, terus di depan media sosial, di depan HP ini kita bisa bertahan lama. Tapi apakah kita juga bisa bertahan ketika kita berduaan dengan Allah? Apakah kita juga bisa menikmati setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang kita targetkan khatam sebulan sekali? Itu aja.
PR-nya nggak usah muluk-muluk. Yuk kita bersama-sama, yang wajib kita lengkapi bersama, yang sunnah kita tambah. Rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, Al-Qur'annya kita baca, kemudian qiyamul lailnya. Setiap guru ada kelompoknya nggih, setiap sekolahan ada grupnya nggih. Coba mulai nanti malam ada salah satu yang membangunkan sholat malam. Mulai nanti malam. Tapi yang membangunkan itu nanti ditelepon video call. Jangan-jangan dia cuma bangunkan terus tidur lagi. Ayo bangun. Harus turu dewe gitu kan, tidur sendiri. Jangan. Ya. Saya tutup dengan satu qaul, ya, satu faedah. An-nasu kulluhum halakiyun illal alimun. Semua manusia itu hancur, rugi, celaka, illal alimuna, kecuali yang sering ngaji. Karena yang ngaji itu mesti insya Allah menjadi alim, dia tahu ilmu agama. Wal alimuna kulluhum halakiyun illal amilun. Yang sering ngaji, yang sudah alim, yang sudah tahu ilmu, itu akan hancur juga. Illal amiluna, kecuali yang mengamalkan. Wal amiluna kulluhum halakiyun illal mukhlisun. Yang mengamalkan semuanya hancur juga. Illal mukhlisuna, kecuali orang yang ikhlas. Maka ikhlas ini menjadi sesuatu yang harus ada pada diri kita. Ikhlas itu qoblal amal, fil amal, ba'dal amal. Ikhlas itu sebelum kita beramal, ketika beramal, setelah beramal. Harus dilatih ikhlas. Ya, ikhlas ya Allah, ikhlas ya Allah, sabar ya Allah, sabar ya Allah gitu. Seringkali kami nasihatkan kepada calon jamaah haji bahwa ujian haji itu luar biasa. Harus selalu dipupuk nilai-nilai rasa syukur, rasa sabar, rasa ikhlas. Karena hati kita itu labil, Bapak Ibu. Hati kita itu labil. Hari ini kita bisa ikhlas, 1 jam kemudian belum tentu bisa ikhlas. Tes psikologi itu menit ke-25 selesai mengisi, nanti suruh ngisi lagi menit ke-30, itu sudah berbeda. Karena kondisinya jiwa itu labil. Maka senantiasa lisan ini basah akan dzikrullah, hati ini akan senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dalam kelabilan iman kita itu yazidul iman bi taatillah, iman kita akan selalu berada di tingkat yang tinggi ketika kita taat kepada Allah. Wa yanqusu bi maksiatillah, dan iman itu akan kurang ketika ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup jangan biasa-biasa saja. Hiduplah yang luar biasa. Hati yang tidak pernah tertaut dengan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang pendaki yang jatuh ke dalam jurang tanpa pepohonan, tanpa bebatuan, tanpa pegangan akar pohon, tanpa pegangan bebatuan. Kalaupun dia bertahan dalam kesakitan, kalaupun dia jatuh tanpa pertolongan. Hidup kita kalau tidak pernah melibatkan Allah, maka hidup seperti seorang pendaki yang berada di dalam jurang. Nggak ada akar pohon, nggak ada bebatuan yang dipegang. Kalaupun bertahan dalam kesakitan, kalaupun jatuh tanpa pertolongan. Bismillah, siap nggih untuk selalu connect dengan Allah? Siap. Yuk bersama-sama mengikuti 1 kalimat yang dicintai oleh Allah. Maaf, 4 kalimat yang selalu dicintai oleh Allah. 4 kalimat ini yang memenuhi timbangan langit dan bumi. Bersama-sama nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bersama-sama 1, 2, 3.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silahkan diamalkan sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam. Insyaallah hati akan selalu terjaga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi ta'ala min ahwali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana wa tazawwad an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma 'ishna 'isha su'ada hayatan thayyibah wa amitna mauta syuhada husnal khatimah wa adkhilna bi zumrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir umurana, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Wa yassir umura auladana, mudahkanlah urusan putra-putri kami. Wa yassir umura walidaina, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami. Wa yassir umura amalina, mudahkanlah urusan pekerjaan kami. Wa yassir umur ahlina, mudahkanlah urusan keluarga kami. Wa yassir lana kullal umur, mudahkanlah setiap urusan kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bila hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.